Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak maksiat. Maksiat menimbulkan banyak dampak buruk dan berbahaya bagi kolbu dan tubuh, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya Allah yang mengetahui seluruh dampaknya. Di antara dampak maksiat adalah terhalangnya dari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati, sedangkan maksiat memadamkan cahayanya. Ketika Imam Syafi'i duduk dan membaca di hadapan Imam Malik kagum dengan kecerdasan pemahamannya yang sempurna. Sang guru pun berkata, "Kelihatannya Allah telah menanamkan cahaya dalam hatimu. Karena itu janganlah kau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Berapa lama kemudian Imam Syafi'i mendatangi Waqi lalu bersair, "Aku mengadu kepada Waqi akan buruknya hafalanku. Ia menunjukkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Ia berkata, ketahuilah bahwa ilmu adalah karunia, dan karunia Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat." Dampak buruk lain adalah terhalangnya dari rezeki. Dalam Al-Musnad disebutkan, seorang hamba terhalang dari rezeki akibat dosa yang dikerjakannya. Apabila ketakwaan kepada Allah menjadi sebab datangnya rezeki, meninggalkan ketakwaan menjadi sebab datangnya kemiskinan. Tidak ada hal yang mendatangkan rezeki sebagaimana sikap meninggalkan maksiat. Dampak buruk lain maksiat adalah perasaan jauh dari Allah, dan hal ini tentu tidak bisa digantikan dengan nikmat apapun. Seandainya seluruh kenikmatan dunia terkumpul pada si pelaku maksiat, itu tetap tidak bisa mengobati perasaannya ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang kalbunya hidup. Luka tentu tidak menyakitkan bagi orang yang mati. Seandainya dosa ditinggalkan hanya lantaran takut jauh dan terasing dari Allah, orang berakal pasti segera meninggalkannya. Seorang mengadu kepada orang arif tentang keterasingan yang dirasakannya. Sang arif bersenandung, "Jika engkau merasa terasing akibat dosa, tinggalkan ia dan bergembiralah. Tidak ada yang lebih pahit bagi kalbu daripada perasaan terasing dan kesepian." Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Dampak buruk lain maksiat adalah jauh dari makhluk, terutama dari orang-orang mulia. Pelaku maksiat akan merasa ada jarak antara dirinya dan mereka. Ketika perasaan ini makin kuat, ia makin jauh dari mereka dan tidak lagi duduk bersama mereka, sehingga tidak bisa meraih manfaat dari mereka, dan malah mendekat kepada golongan setan seiring dengan jauh-jauhnya ia dari golongan Allah. Perasaan terasing makin lama makin kuat sampai akhirnya juga menimpa hubungan dirinya dengan istri, anak, serta kerabatnya. Ia bahkan merasakan kesendirian dan kehampaan hingga membenci diri sendiri. Seorang ulama salaf berujar, "Ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku menyaksikan akibatnya pada sikap yang ditunjukkan oleh hewan tungganganku dan istriku." Dampak lain dari maksiat adalah segala urusan menjadi sulit. Ketika hendak menyelesaikan urusannya, pelaku maksiat biasanya mengalami jalan buntu dan kesulitan. Urusan orang yang bertakwa dijadikan mudah oleh Allah, sementara urusan orang yang meninggalkan ketakwaan dibuat susah. Sungguh mengherankan jika manusia mendapati seluruh pintu kebaikan tertutup baginya dan jalan-jalannya menjadi buntu, namun ia tidak juga menyadari penyebabnya. Banyaknya dampak buruk maksiat mengakibatkan banyaknya kegelapan
dan dirasakan dalam jiwa sama pekatnya dengan malam. Gelapnya maksiat yang menyelimuti hati tak ubahnya seperti kegelapan yang dialami mata, karena ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Semakin gelap hati mereka, semakin tercampak diri mereka dalam kebingungan, sehingga tanpa sadar terjerumus dalam bid'ah, kesesatan, dan berbagai hal yang membinasakan. Mereka tak ubahnya seperti orang buta yang keluar di kegelapan malam sendiri. Kegelapan begitu kuat hingga terasa di mata. Ketika keadaan semakin pekat, kegelapan menyelimuti wajah hingga semua tampak kelam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kebaikan melahirkan sinar wajah, cahaya hati, kelapangan rezeki, kekuatan tubuh, dan kecintaan makhluk. Sebaliknya, dosa dan kejahatan mendatangkan kekusaman wajah, kegelapan hati, kelemahan tubuh, kekurangan rezeki, dan kebencian makhluk. Di antara dampak buruk maksiat adalah lemahnya kalbu dan tubuh. Kelemahan kalbu menjadi nyata, bahkan maksiat dapat terus melemahkannya hingga membunuhnya. Adapun kelemahan tubuh terjadi karena kekuatan mukmin terletak di kalbunya. Ketika kalbu menguat, tubuh pun menguat. Orang durhaka meskipun tubuhnya kuat adalah orang lemah, terlemah, sehingga kekuatan yang dimilikinya pun mengkhianatinya. Perhatikanlah kekuatan bangsa Persia dan Romawi. Bagaimana kekuatan mereka mengkhianati mereka. Kaum mukmin berhasil melumpuhkan kekuatan tubuh dan kalbu mereka. Di antara dampak maksiat adalah terhalang dari ketaatan. Kalaupun dosa tidak berakibat siksa, ia dapat menjadi penghalang ketaatan dan menutup jalan menuju ketaatan lain. Dengan berbuat dosa, seorang mungkin menutup jalan ketaatan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Akibat dosa, begitu banyak jalan ketaatan terputus, padahal setiap ketaatan lebih baik daripada dunia dan sisinya. Keadaan pendosa ini bagaikan orang yang telah menyantap makanan yang membuatnya sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa menyantap banyak makanan nikmat lainnya. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Dampak lain dari maksiat yaitu maksiat memperpendek umur. Di antara dampak maksiat adalah umur menjadi pendek dan keberkahan menghilang. Jika kebaikan memperpanjang umur, kemaksiatan memperpendek umur. Ada beragam pandangan mengenai hal ini. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berkurangnya umur pelaku maksiat adalah hilangnya keberkahan umur itu. Ini benar karena hal itu termasuk dampak dari maksiat. Sebagian lain berpendapat bahwa umur memang benar-benar berkurang seperti berkurangnya rezeki. Allah menjadikan begitu banyak sebab keberkahan dalam rezeki, demikian pula dalam umur manusia. Menurut mereka, bertambahnya umur bisa terjadi karena sebab-sebab tertentu. Sebagaimana ia juga bisa berkurang karena sebab-sebab tertentu pula. Rezeki, ajal, nasib, kesehatan, dan kondisi ekonomi ditetapkan oleh Allah dengan sebab-sebab yang telah digariskan. Sebagian orang berpendapat bahwa maksiat menyebabkan berkurangnya umur karena hakikat kehidupan adalah kehidupan qalbu. Karena itu Allah menempatkan orang kafir sebagai orang mati. Firman-Nya, mereka mati tidak hidup. Quran surat An-Nahl. Kehidupan sebenarnya adalah hidup qalbu. Hidupnya qalbu. Umur sejati manusia diukur dari panjangnya kehidupan qalbu. Umur manusia tidak lain adalah saat-saat kehidupannya bersama Allah. Itulah hitungan umurnya.
kebaikan, ketakwaan, dan ketaatan menambah masa hidup kolbunya yang merupakan hakikat umurnya. Tidak ada umur selain masa hidupnya kolbu. Jadi ketika hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan maksiat, hari-hari kehidupan hakikinya menjadi hilang begitu saja, sehingga ia akan menyaksikan akibat sikapnya tersebut saat berkata di hari kiamat, "Oh, andai saja aku mempersembahkan sesuatu untuk kehidupanku." Al-Quran Surat Al-Fajr. Bisa jadi ia memahami kemaslahatan dunia dan akhiratnya, atau bisa pula tidak. Jika tidak, seluruh usianya hilang begitu saja dan hidupnya berlalu dengan sia-sia. Jika ia tahu jalannya menjadi panjang karena berbagai rintangan datang, dan karena sebab-sebab kebaikan menjadi sulit sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Itulah yang sebenarnya dimaksud dengan pendek umur. Jadi, usia manusia adalah durasinya kehidupannya. Sementara kehidupan itu sendiri hanya terwujud ketika ia menghampiri Tuhannya, mencintai dan mengingatnya, serta mengutamakan ridhonya. Dampak maksiat berikutnya yaitu berulangnya maksiat. Di antara dampak maksiat adalah terurangnya maksiat sehingga pelakunya sulit meninggalkannya. Dan para ulama salaf mengatakan, di antara akibat dosa adalah munculnya dosa lain, dan di antara balasan kebaikan adalah lahirnya kebaikan lain. Apabila seorang hamba melakukan suatu kebaikan, kebaikan lainnya berkata, "Kerjakanlah aku pula." Jika kebaikan kedua digapainya, kebaikan ketiga mengucapkan perkataan yang sama, dan demikian seterusnya, sehingga keuntungan berlipat ganda dan kebaikannya terus bertambah. Hal yang sama berlaku pada dosa dan keburukan. Maksiat dapat terus terulang sehingga ketaatan dan kemaksiatan menjadi sifat yang melekat dan tabiat yang tetap. Seandainya orang baik meninggalkan ketaatan, ia menjadi risau dan gelisah. Ia akan menjadi seperti ikan yang terpisah dari air sampai akhirnya terbiasa, serta menjadi tenang dan senang karena sudah terbiasa meninggalkan ketaatan. Jika orang jahat meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan, jiwanya menjadi risau, dadanya menjadi sempit, dan semangat hidupnya menjadi kurang, sehingga akhirnya terbiasa karena ia memisahkan diri dengan ketaatan. Banyak orang fasik melakukan maksiat tanpa merasakan nikmat karena ia melakukannya sekadar tidak enak hati jika meninggalkan maksiat. Ketika seorang hamba terus melakukan ketaatan, ia menjadi terbiasa dan menyukainya, sehingga Allah mengirimkan malaikat yang terus mendukungnya dan membangunkannya dari kasur untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya, jika seorang hamba terus melakukan kemaksiatan, ia menjadi mencintai kemaksiatan, sehingga Allah mengirimkan setan kepadanya dan terus menggiringnya kepada kemaksiatan. Malaikat adalah kekuatan yang membantu prajurit ketaatan yang menjadi pembantu utamanya, sedangkan setan adalah kekuatan yang membantu prajurit kemaksiatan dan menjadi pembantu yang mencelakakannya. Dan dampak dari maksiat juga yaitu maksiat dapat melemahkan hasrat kebaikan. Di antara dampak lainnya yang paling mengkhawatirkan adalah lemahnya dorongan kolbu, keinginan untuk bermaksiat menguat, sementara keinginan untuk bertobat sedikit demi sedikit melemah, sampai akhirnya tidak ada lagi hasrat untuk bertobat. Andaikan setengah kolbu mati, ia bertobat kepada Allah, dan tobat seorang pendusta yang hanya sebatas lisan, sementara hatinya terikat dengan maksiat, dan maksiat berhasrat melakukan maksiat, dan masih
berhasrat melakukan maksiat, ini adalah penyakit paling hebat dan paling dekat dengan kebinasaan. Selain berulangnya maksiat dan melemahkan hasrat kebaikan, dampak maksiat yang berikutnya adalah terbiasa dengan melakukan kemaksiatan. Di antara dampak maksiat itu, hati tidak lagi membenci maksiat karena kita telah terbiasa melakukannya. Ia juga tidak lagi merasa risih dengan pandangan dan komentar manusia tentang dirinya. Bagi orang fasik, ini merupakan puncak penyimpangan dan kenikmatan yang sempurna, sehingga ia bangga dengan maksiat seraya memberitahukan orang lain tentang perbuatan maksiatnya. Ia bercoloteh, wahai fulan, aku telah melakukan ini dan itu, tentang kemaksiatannya. Nauzubillah, orang semacam ini tidak akan mendapat ampunan. Pintu tertutup dan terkunci baginya untuk bertobat. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku berpeluang mendapat ampunan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Di antara bentuk perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan adalah ketika Allah menutup aib seorang hamba, namun pagi harinya ia sendiri membukanya. Wahai fulan, aku telah melakukan ini dan itu. Ia menghancurkan kehormatan dirinya sendiri, padahal Tuhan telah melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian untuk sementara pembahasan tentang dampak-dampak dari maksiat. Kita akan bertemu di episode berikutnya, ya, masih membahas tentang dampak dari maksiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.